saya hormati Ibu Dosen Sri Mulyani MPDI dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alena Biza dengan NIM 232101083. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, materi tentang ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan. Lanjut ke materi, di sini ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan terdapat 4 subbab. Yang pertama, ada sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Subbab yang kedua, ada ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Subbab yang ketiga, peran dan dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap kehidupan. Subbab yang keempat, ilmu pengetahuan alam dan teknologi masa depan. Kita lanjut ke subbab yang pertama, ada sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Teknologi hadir dan menjadi bagian hidup manusia. Manusia seolah tak bisa berfungsi tanpa ponsel cerdas, tablet, dan komputer yang merupakan alat-alat produk teknologi modern. Perkembangan teknologi dimulai pada gelombang pertama revolusi industri, berlangsung pelan-pelan dari tahun 1770-an sampai dengan 1830-an. Dampak revolusi ini mempengaruhi kehidupan di berbagai sektor dan bidang. Adapun dampak bagi Indonesia terbagi di 4 bidang, yaitu yang pertama di bidang teknologi. Teknologi sangat berpengaruh pada aspek industri karena dengan seiring perkembangan zaman, pastinya ada peralihan pada penggunaan dasar baru seperti pada besi dan baju, fungsi manajemen, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian, perkembangan lainnya yang sangat penting dalam transportasi dan komunikasi seperti lokomotif, uap, kapal uap, monil, pesawat, telegram, dan radio. Yang kedua, di bidang sosial. Sosial pun tidak luput dari terkenanya dampak yang diakibatkan oleh revolusi industri ini. Dampak revolusi industri pada bidang sosial adalah yang A. Berkembangnya arus atau pergerakan urbanisasi. B. Upah pekerja dan buruh menjadi rendah. C. Bermunculnya kelompok atau golongan pengusaha dan golongan buruh. Yang D. Terjadinya kesenjangan di antara majikan dan buruh. Yang E. Timbulnya revolusi sosial. Kita lanjut di bidang ekonomi. Yang ketiga, ekonomi menjadi salah satu yang berdampak dan berpengaruh besar dari sebuah revolusi industri. Akibat serta dampak revolusi industri di bidang ekonomi adalah yang A. Ketersediaan barang kebutuhan melimpah dengan harga murah. B. Perusahaan UKM atau kecil menjadi gulung tikar. C. Kegiatan perdagangan semakin berkembang. D. Sarana transportasi semakin lancar dan mudah. E. Penerapan manajemen bisnis semakin dipermudah. Kita lanjut ke yang keempat, di bidang kebudayaan dan politik. Hampir seluruh bidang tidak luput dari terkenanya dampak atau pengaruh dari revolusi industri. Berikut adalah dampak revolusi industri dalam bidang politik dan kebudayaan. Yang A. Munculnya gerakan sosialis. B. Munculnya partai politik. C. Munculnya imperialisme modern. D. Terjadinya modernisasi budaya. E. Hilangnya adat ketimuran dari negara Indonesia. Kita lanjut ke materi perkembangan revolusi industri. Perkembangan revolusi industri terbagi ke dalam 4 zaman. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Yang ketiga, revolusi industri 3.0. Yang keempat, revolusi industri 4.0. Di sini pembahasan yang pertama ada revolusi industri 1.0. Sebelum revolusi industri generasi pertama atau disebut 1.0 terjadi, manusia berusaha memproduksi barang atau jasa dengan mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Hingga pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap. Dan mulai saat itu, proses produksi menjadi lebih efisien dan murah. Salah satu contohnya pada saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Dan alat transportasi laut pada saat itu sebelumnya hanya mengandalkan angin dalam berlayar menjadi lebih cepat semenjak hadirnya mesin uap tersebut.
Kita lanjut ke yang kedua, revolusi industri 4.0. Pada abad ke-20 terjadi revolusi industri 2.0 yang ditandai oleh kemajuan pesat dalam pengembangan mesin-mesin. Di periode ini, peralihan tenaga otot sudah mulai berkurang dan penggunaan mesin uap mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Karena itu, kemajuan pada abad ini ditandai dengan penemuan pembangkit tenaga listrik, telepon, mobil, dan pesawat terbang. Perubahan ini tentu mengubah struktur masyarakat di berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, ada revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 dimulai pada tahun 70-an melalui otomatisasi parsial menggunakan kontrol dan komputer yang dapat diprogram memori. Sejak diperkenalkannya teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatiskan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak yang berpikir secara otomatis. Contohnya seperti komputer dan robot. Kita lanjut ke yang keempat, ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada industri. Revolusi industri 4.0 memiliki potensi memberi beberapa kemajuan luar biasa di lingkungan pabrik. Contohnya, mesin yang dapat memprediksi kegagalan dan memicu proses pemilihan secara mandiri. Industri 4.0 dapat menarik individu ke dalam jaringan yang lebih cerdas dengan potensi kerja yang lebih efisien. Digitalisasi lingkungan manufaktur juga meningkatkan metode yang lebih fleksibel. Bab yang kedua, kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Ilmu dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan kemanfaatannya dapat kita bedakan dalam ilmu pengetahuan alam dasar atau murni, alam terapan, dan teknologi. Ilmu pengetahuan alam dasar, ilmu pengetahuan alam terapan, dan teknologi mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu alam. Konsep ilmu pengetahuan alam dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Para ilmuwan menempatkan ilmu pengetahuan alam dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Teknologi tanpa ilmu pengetahuan alam dapat diibaratkan sebagai mobil yang mesinnya hidup dan bergerak maju tetapi tanpa supir. Betapa berbahayanya mobil itu, karena dapat menabrak apa saja yang ada di depannya. Jika ada sopir di dalam mobil itu, sopir akan mengendalikan mobil sehingga mobil itu aman dan bermanfaat bagi manusia. Sopir itulah ilmu pengetahuan alam. Jadi, ilmu pengetahuan alam ada dalam teknologi dan mengendalikan teknologi sehingga teknologi aman dan bermanfaat bagi manusia. Oke, kita lanjut. Di sini peran yang pertama di ilmu pengetahuan alam dan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Ada manfaatnya dan ada dampak negatifnya. Manfaatnya yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang sangat mudah. Ada pula dampak negatif ilmu pengetahuan alam dan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Yang keempat, kecemasan teknologi seperti kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Inilah beberapa contoh stres yang terjadi karena teknologi. Kita lanjut yang kedua, ada di bidang ekonomi dan industri. Dampak positif ilmu pengetahuan alam dan teknologi di bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kedua, terjadinya industrialisasi. Ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki.
Ada pula dampak negatifnya, yang pengetahuan alam dan teknologi bagi bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, seperti konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, ada bidang pendidikan. Di bidang peran dan dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi, di bidang pendidikan ada dampak positif dan ada pula dampak negatifnya. Nah, positifnya yaitu yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dampak negatifnya, ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi bidang pendidikan, yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Draven. B. Itu yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Oke, pembahasan yang keempat ada tentang ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi masa depan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesatnya mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan. Pengaruh tersebut sifatnya berbeda-beda. Yang jelas, perkembangan itu pengaruh di 4 bidang, yaitu yang pertama, bidang intelektual, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ataupun kepercayaan-kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan-kebiasaan baru. Kedua, bidang industri dan kemampuan di medan perang. Yang ketiga, perubahan dan dibawakannya pada organisasi sosial lambat laun merambat pada kehidupan politik. Yang keempat, perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.